Okay, good morning guys. How are you today? Are you fine today? Uh, Hari ini kita akan belajar materi tentang simple past tense atau yang lebih dikenal dengan bentuk lampau. Sebelum kita menonton video berikutnya, silahkan kalian pencet like dan subscribe setelah menonton video ini sampai selesai. Oke, kita masuk ke materi hari ini. What is past tense? Apakah past tense itu? Past tense is used when we want to talk about the action or situation that happened in the past. Jadi past tense itu digunakan ketika kita ingin mengungkapkan atau membicarakan tentang kejadian, kegiatan, atau situasi yang terjadi di waktu lampau. Apa sih yang dimaksud waktu lampau? Waktu lampau itu contohnya kemarin, bulan lalu, ya, nanti kita bahas di slide berikutnya. Oke, contohnya satu kalimat saja. Andy went to Bali last week. Last week, minggu lalu. Andy went. Ini kalau kalian cari di kamus, when itu tidak ada. Karena when itu adalah bentuk kedua dari kata go, yang artinya pergi. Jadi pada simple past tense itu ciri-cirinya kata kerjanya itu tidak menggunakan kata kerja bentuk pertama seperti pada present tense, tapi berubah menjadi kata kerja bentuk kedua. Ya, perubahan ini nanti kita akan bahas di classroom. Oke, sekarang kita masuk ke kata keterangan waktu atau lebih dikenal adverb yang digunakan di past tense, yaitu kejadian-kejadian yang terjadi di waktu lampau. Waktu lampau dalam bahasa Inggris apa aja sih? Oke, yang pertama last week, minggu lalu artinya ya. Terus last month berarti artinya month itu bulan, last month bulan lalu. Yesterday kemarin, last year tahun lalu. 2 weeks ago 2 minggu yang lalu, 2 days ago 2 hari yang lalu, dan 10 years ago 10 tahun yang lalu. Ini contoh-contoh kata keterangan yang digunakan dalam simple past tense. Oke, kita masuk ke pola kalimat verbal. Apa sih kalimat verbal itu? Tentunya kalian masih ingat, kalimat verbal adalah kalimat yang memiliki kata kerja. Nah, untuk simple past tense seperti tadi yang sudah saya ungkapkan di depan, jadi perubahannya ada pada verb. Verbnya itu menjadi verb to atau kata kerja bentuk kedua. Yang lain masih tetap subjek, orang yang melakukan di depan. Verbnya berubah menjadi verb 2, objeknya di belakang verb. Terus adverb itu kata keterangan, bisa kalian isi dengan keterangan waktu, keterangan cara, atau keterangan tempat. Oke, contoh kalimatnya. My family visited our grandpa at Bali last month. Keluarga saya visited. Ini berasal dari kata visit tanpa ed ya. Artinya mengunjungi. Karena ini bentuk kedua, jadi visited our grandpa, kakek kami, di Bali last month. Tadi last month apa? Masih ingat? Bulan lalu. Ya. Gimana sih kalau membuat kalimat negatif? Untuk kalimat negatif itu kita tinggal menambahkan did not atau yang biasa disingkat didn't. Nah, kalau di sini sudah ada did not atau didn't, maka kata kerjanya tidak boleh menggunakan kata kerja bentuk kedua, tapi kembali ke kata kerja bentuk pertama. Ya, coba kita ubah kalimat di atas menjadi kalimat negatif. My family didn't visit our grandpa at Bali last year. Visit, not visited. Ya, visit, mengunjungi. Oke. Sekarang kalimat maaf, ini harusnya interrogatif. Untuk kalimat interrogatif kita tinggal menambahkan did di depan subjek. Jadi did subjek, subjeknya tadi my family, verb 1 visit,
Objeknya tadi our grandpa, adverbnya at Bali last year. Kita lihat. Did your family visit your grandpa at Bali last week? Oh, di sini diganti last week. Apakah keluarga kamu mengunjungi kakek kamu di Bali minggu lalu? Ini untuk kalimat tanya, ya. Nah, sekarang kita ke kalimat berikutnya, yaitu kalimat nominal. Apa sih kalimat nominal itu? Kalimat nominal adalah kalimat yang tidak memiliki kata kerja dan biasanya menggunakan kata kerja bantu, yaitu to be. Masih ingat to be itu ada is, ada am, ada are, ya. Nah, he, she, it yang tadinya pakai is, nanti di past tense itu kalian menggunakan was. Jadi nggak ada he is, tapi he was, she was. I yang tadinya pakai am, di sini pakai was. Jadi I was. Kemudian are untuk they, we, you. Kalau di present tense itu they are. Nah, nanti kalau di past tense kita pakainya they were. Oke, contohnya seperti berikut. Nah, di present tense, I'm bored today. Ya, saya bosan nih hari ini. I am bored today. Hari ini kita menggunakan am. Nah, sedangkan untuk past tense-nya, I was bored yesterday. Saya bosan kemarin. Karena ini yesterday past time, maka kita menggunakan was di sini, bukan lagi am. Contoh kalimat kedua, she is sick today. Dia sakit hari ini. Pakai is kan? Nah, di past tense, maka tadi kita berubah is jadi was. Maka she was sick last week. Dia sakit minggu lalu. Nah, sekarang yang terakhir, they tadi pakai are ya. They are happy today. Hari ini mereka bahagia. Nah, gimana sih kalau bahagianya? Misalnya di sini last year, tahun lalu, kan itu sudah lewat. Maka are-nya kita ganti dengan were. They were happy last year. Oke. Itu penjelasan singkat dari saya. Nanti kalau ada yang masih kurang jelas bisa ditanyakan di classroom. Terima kasih sudah melihat video ini. Jangan lupa like video and subscribe channel YouTube Mr. Trihar. Thank you very much and goodbye.